Selamat datang teman-teman di channel saya, yaitu Elektronika itu Indah. Pada video kali ini saya akan merangkai sebuah generator sinyal yang tipenya adalah XR2206. Ini barangnya ya. Nanti akan saya jelaskan satu persatu. Ini kemarin saya beli bersama osiloskop. Dan ini barangnya. Untuk harganya sendiri saya beli sekitar 90.000, tapi belum dirangkai dan masih pecah-pecahan seperti ini. Saya akan jelaskan satu persatu. Ya teman-teman, ini kitnya ya yang akan saya rangkai. Ini ada PCB-nya. PCB-nya untuk XR2206. Kalau saya balik seperti ini. Nah, saya juga dapat casingnya. Ini ada beberapa bagian casingnya. Ini saya dapat komponennya. Nih. Ya, dan juga baut dan mur. Dan ada lagi buku petunjuk untuk merangkainya. Ini buku petunjuknya. Akan saya lipat dulu. Nih, ini untuk bagannya, ini komponennya. Terus ada juga manual instruksinya buat merangkai. Nah, ini ada skematiknya. Sudah, kita mulai aja untuk merangkai function generator dengan IC XR2206. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sambil saya timelapse videonya, saya akan jelaskan sedikit-sedikit tentang rangkaian function generator XR2206 ini. IC function generator XR2206 ini terbilang cukup terjangkau. Jika saya searching harga IC ini di salah satu online shop, harga IC ini berbuahnya paling murah hanya sekitar 30 ribuan. Berhubung saya kemarin beli tidak hanya IC-nya saja, tapi sudah lengkap satu paket kit rangkaian. Jadi saya sekarang tinggal rangkainya saja. Ada beberapa jenis IC function generator yang bisa teman-teman pakai, seperti IC L8038 yang fungsinya kira-kira hampir sama dengan IC XR2206 ini, dan harganya juga terjangkau. Saya anggap teman-teman sudah mengenal dan membedakan komponen-komponen elektronika seperti resistor, kapasitor, elko, dan sebagainya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, sehingga bagian ini bisa saya skip. Komponen utama rangkaian function generator XR2206 ini adalah IC XR2206 seperti yang terlihat pada gambar. IC ini mempunyai 16 kaki dan tiap kakinya mempunyai nama dan fungsinya masing-masing. Dari datasheet IC XR2206 ini dapat bekerja optimal pada range tegangan 10-26 volt DC. Pada rangkaian kali ini saya menggunakan sumber tegangan 12 volt DC. IC XR2206 di rangkaian ini mempunyai 3 buah variasi gelombang output yang dikeluarkan pada 2 kaki outputnya, yaitu gelombang sinus, gelombang segitiga, dan gelombang kotak. Gelombang sinus dan gelombang segitiga dikeluarkan dari kaki IC nomor 2, yaitu yang bernama STO. Untuk mengubah output kaki STO dari gelombang sinus ke gelombang segitiga, yang diperlukan hanya menghubungkan wave 1 pada IC kaki 13 ke wave 2 pada IC kaki 14 dengan perantara resistor seperti terlihat pada gambar. Pada rangkaian ini, untuk menghasilkan gelombang sinus ke gelombang segitiga atau sebaliknya telah dibuat mudah, yaitu hanya memindahkan jumpernya saja. Sementara untuk gelombang kotak berasal dari kaki yang berbeda. Gelombang kotak ini berdiri sendiri dan dikeluarkan dari kaki IC nomor 11, yaitu kaki sinkronos output atau sinko. Kaki sinko ini akan berfungsi jika dipasang resistor pull up seperti pada gambar. Sementara untuk kaki IC nomor 16 adalah keluaran bentuk gelombang di mana amplitudo dan frekuensi dapat dimodulasi oleh tegangan eksternal.
Untuk frekuensi yang dihasilkan menurut datasheet, IC XR2206 ini mampu menghasilkan frekuensi dari 0,01 Hz sampai dengan 1 MHz jika kita bisa merangkai dengan baik berdasarkan perhitungan-perhitungan yang ada. Bahkan untuk duty cycle frekuensi dapat diatur 1% sampai 99%. Frekuensi kerjanya sendiri ditentukan oleh kapasitor C yang terhubung antara kaki 5 dan 6 serta resistor R pada kaki 7 dan 8 dengan persamaan seperti berikut di layar. Untuk menghasilkan beragam frekuensi dengan range 0,01 Hz sampai 1 MHz, otomatis diperlukan suatu variabel kapasitor dengan range sangat besar, yaitu dari 1000 picofarad sampai 50 mikrofarad. Dengan variabel kapasitor dengan range selebar itu sulit untuk didapatkan. Karena itu rangkaian function generator ini telah memilah kapasitor-kapasitor tertentu menjadi beberapa bagian dengan range frekuensi tertentu pula. Sehingga untuk mendapatkan frekuensi tertentu kita hanya perlu memindahkan pin jumpernya saja. Adapun dalam rangkaian ini frekuensi telah dipilah menjadi 5 bagian seperti terlihat pada gambar, yaitu frekuensi antara 1 Hz sampai 10 Hz, frekuensi antara 10 Hz sampai 100 Hz, frekuensi antara 100 Hz sampai 3 kHz, dan frekuensi antara 3 kHz sampai 65 kHz. Ada juga yang terakhir adalah frekuensi antara 65 kHz sampai 1 MHz. Jika dikombinasikan dengan rangkaian-rangkaian lain, untuk penerapan aplikasi XR2206 ini cukup banyak. Misalnya, dapat berfungsi sebagai pembangkit sinyal sinus persegi, RAM, pulsa, dan lain-lain, dapat berfungsi sebagai sweep generation, dapat berfungsi sebagai pembangkit AM atau FM, dapat berfungsi sebagai pembangkit fase shift keying dan frekuensi shift keying, dapat berfungsi sebagai inverter tegangan ke frekuensi, dapat berfungsi sebagai pembangkit tune, dapat berfungsi sebagai fase loop, dan lain sebagainya. Ya teman-teman, sekarang akan mencoba pembangkitnya. Kita menggunakan sumber DC 12 volt. Ini kita cek dulu. Ya, udah 12 volt. Kita akan gunakan power supply di sini. Dan kita akan pakai osiloskop untuk mengetahui sinyal keluarannya. Oke, sekarang kita hidupkan osiloskopnya. Setelah itu kita connect ke groundnya. Terus kita akan tes untuk gelombang dengan frekuensi antara 3 kHz sampai 65 kHz, dan kita akan ngecek gelombang sinusnya terlebih dahulu. Ya, ini untuk gelombangnya teman-teman sudah terlihat. Nah, gelombangnya cukup bagus. Sekarang kita coba gelombang kotaknya. Kita tunggu bentar. Nah, gelombang kotaknya udah kelihatan teman-teman. Sekarang kita coba gelombang segitiganya. Dan ini gelombang segitiganya teman-teman. Kita akan adjust dulu untuk menjernihkan sinyalnya. Udah mulai bagus teman-teman. Nah, sekarang kita pindah ke frekuensi antara 100 sampai 3 kHz, dan kita akan coba gelombang sinusnya dulu. Nah, udah mulai
mulai terlihat gelombang sinusnya. Kita atur sebentar. Nah, sudah terlihat. Sekarang kita beralih melihat gelombang kotaknya. Nah, itu sudah mulai terlihat. Kita akan atur oscilloscope-nya dulu supaya kelihatan jelas. Nah, kita naikkan sedikit. Nah, kita adjust dulu untuk menjernihkan sinyalnya. Nah, udah bagus. Sekarang kita akan coba gelombang segitiganya. Juga kita cek di oscilloscope-nya. Udah mulai terlihatan. Kita atur dulu oscilloscope-nya supaya bisa menampilkan gelombang segitiga yang lebih detail. Sudah mulai terlihat. Kita turunkan sedikit. Nah, kita adjust dulu supaya lebih halus. Nah, ini gelombang segitiganya teman-teman cukup bagus. Demikian untuk pengecekan dan pengetesannya. Demikianlah video saya merakit fungsi generator ini XR2206. Masih banyak sekali kekurangan di video ini. Jangan lupa like dan subscribe, berkomentarlah yang membangun. Semoga channel ini dapat menjadi inspirasi untuk perkembangan ilmu pengetahuan, terutama bidang elektronika. Terima kasih sudah menonton.